Shalom, saudaraku, kita bertemu kembali melalui kanal YouTube Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik. Adapun firman Tuhan yang menjadi pengantar dan penguat untuk kita memasuki pekan hidup yang baru, terambil berdasarkan kitab Mazmur pasal 119, ayatnya yang ke-97. Mazmur 119, ayatnya yang ke-97. Dan judul renungan kita saat ini, cintakah kita akan firman-firman-Nya? Cintakah kita akan firman-firman-Nya? Itu judul renungan kita, saudara. Nah, saudaraku, sebelum kita menyimak akan renungan firman Tuhan saat ini, sambil memperhatikan perikop bacaan firman Tuhan saat ini, mari berdoa, saudara. Ya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya Yesus, Adonai yang adalah firman yang telah menjadi manusia bagi kami. Terimalah ucapan syukur dari hati umat-Mu atas segala cinta, kasih, dan perlindungan-Mu bagi kami sampai dengan saat ini. Serta kuasailah hati dan pikiran kami, agar kami mampu mengerti, lalu melakukan perintah-perintah-Mu dan hidup cinta akan firman-Mu. Amin. Nah, saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan, saya teringat pada saat terjadi kelangkaan BBM, waktu itu saya masih ditugaskan melayani di sebuah jemaat di Riau Daratan, kurang lebih 2 jam dari kota Pekanbaru. Nah, saat itu karena kelangkaan BBM, termasuk kelangkaan minyak tanah dan juga kelangkaan gas LPG, maka apa boleh buat? Dalam memasak, saya harus menggunakan tungku yang terbuat dari tanah liat yang disebut dengan anglo. Nah, saudara-saudaraku, untuk memasak dengan memakai tungku tersebut diperlukan satu teknik khusus. Artinya begini, saudara. Kalau api dalam tungku tersebut masih kecil, maka ketika saudara dan saya memasukkan kayu yang masih lembab, maka kemungkinan besar api itu akan padam. Tetapi ketika api itu sudah berkobar-kobar, ketika menyala dengan luar biasa, maka kayu apapun, selembab apapun kayu itu akan disambar oleh api tersebut. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, dengan pengalaman menyalakan tungku dari tanah liat ini untuk memasak ini, saudara-saudara, mungkin tidak berlebihan kalau saya ingin mengibaratkan bahwa hati kita ini bisa diibaratkan dengan sebuah tungku. Ya. Dalam artian begini, saudara. Besar kecilnya api Roh Kudus di dalam tungku hati kita itu sangat berkaitan dengan kebiasaan kita merenungkan firman Tuhan. Artinya, ketika saudara dan saya menjadi orang yang tekun merenungkan firman-Nya, maka kita akan bisa menjaga api di tungku hati kita itu senantiasa menyala dan berkobar-kobar. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, Raja Daud termasuk orang yang senantiasa menjaga tungku hatinya untuk tetap berapi-api. Ia tidak hanya mencintai janji-janji dan berkat Tuhan, tetapi dia juga mencintai segala hukum dan perintah Tuhan. Itu salah satu kunci kenapa sampai Raja Daud bisa tetap menjaga tungku hatinya berapi-api di dalam Tuhan. Saudara bisa lihat di ayat yang ke-97 yang bacaan kita pada saat ini. Raja Daud berkata, "Betapa kucintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari." Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, Raja Daud bisa mencintai firman Tuhan. Kecintaannya akan firman Tuhan bukan karena kekuatan dan kehebatannya, tetapi karena ada beberapa hal. Yang pertama, saudara, Raja Daud sangat meyakini, sangat tahu bahwa Tuhan memberinya anugerah untuk memahami akan firman-firman-Nya, sehingga dia bisa memanfaatkan anugerah tersebut. Yang kedua, dia berdisiplin untuk merenungkan firman itu sepanjang hari, saudara. Daud merenungkan firman itu sepanjang hari, setiap malam, saudara-saudara. Setiap hari, setiap malam, dia merenungkan firman itu siang dan malam. Nah, saudara-saudaraku, sehingga firman itu bisa menjadikannya menjadi manusia yang sangat bijaksana, saudara-saudara. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, ketika saudara dan saya saat ini berbicara tentang cintakah kita akan firman Tuhan, maka saya teringat salah satu firman Tuhan yang berkata dalam Ulangan 30 ayat yang 14. Firman Tuhan berkata begini, saudara-saudara. Firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ulangan pasal 30 ayat 14, firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Artinya, saudara,
Jangan sampai hidup saudara dan saya berada jauh dari aturan-aturan firman Tuhan. Paling tidak, jadikanlah hati kita sebagai hati yang senantiasa melekat atau lekat dengan firman Tuhan. Dengan kata lain, biarlah pintu hati kita senantiasa ada terpampang firman Tuhan di dalam pintu hati kita. Sehingga kita senantiasa memahami melalui hati kita apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita yang kita lakukan. Dan ketika hati kita senantiasa melekat dengan firman Tuhan, maka dalam kondisi apapun, saudara dan saya akan tetap berkata, saya akan tetap kuat menghadapi kondisi apapun. Karena hati kita melekat pada firman Tuhan yang tidak pernah berubah. Contohnya begini, saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ada seorang pendeta yang mempunyai kebiasaan yang sangat baik sekali, saudara-saudara. Pendeta ini katanya senantiasa menempelkan jadwal-jadwal tugasnya sehari-hari di pintu kamarnya. Jadi ketika dia berada di kamarnya, ketika dia mau tidur, dia melihat jadwal itu yang tertempel di pintu kamarnya. Kemudian dia mengingat jadwal kerjanya dengan melihat jadwal itu dia mengingat akan apa yang harus dilakukan pada esok hari, jadwal pelayanannya, kemudian dia berdoa. Dia mendoakan jadwal-jadwal tersebut. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, luar biasa. Jadwal itu senantiasa dia lakukan dengan baik. Hidupnya senantiasa teratur. Hidupnya senantiasa sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadwal pelayanannya senantiasa teratur. Karena apa? Jadwal itu senantiasa ada, melekat di pintu kamarnya. Nah, saudara-saudaraku, ilustrasi ini mau mengatakan bahwa jika setiap orang Kristen, termasuk saudara dan saya, mempunyai pintu hati yang senantiasa dilengkapi dengan firman Tuhan, lekat dengan firman Tuhan, maka saudara dan saya akan menjalani hidup ini dengan teratur. Saudara dan saya bisa menjalani hidup ini dengan penuh takut akan Tuhan. Dan kita yakin, saudara-saudara, ketika hidup kita teratur dan takut akan Tuhan, maka kondisi apapun tidak akan merampas sukacita kita. Kita senantiasa percaya bahwa dalam pergumulan sekalipun, karena kita dekat dengan firman Tuhan, pergumulan sebesar apapun, kita akan berkata, pergumulan itu kecil, Tuhan kita lebih besar. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas pengajaran-Mu saat ini. Ampunilah kesalahan kami ketika kami menjadi pribadi, menjadi keluarga yang senantiasa masih lebih mencintai hal-hal duniawi ketimbang kami mencintai firman-Mu. Ampunilah kami Bapa di sorga. Dan berikanlah kami semangat untuk senantiasa cinta akan firman-Mu dan selalu dekat dengan firman-Mu, bahkan menempelkan firman-Mu itu di loh hati kami, di pintu hati kami. Dan Bapa di sorga, berdasarkan atas kecintaan kami kepada firman-Mu, kami yakin dan percaya hidup rumah tangga kami, sebagai pasangan suami istri, hidup anak-anak kami, cucu-cucu kami, pasti senantiasa ada di dalam kendali-Mu yang luar biasa. Dan berdasarkan cinta kami akan firman-Mu, kami yakin dan percaya, sekali lagi kami yakin dan percaya, bahwa pergumulan-pergumulan yang ada di depan kami itu kecil di hadapan-Mu. Bahkan kami berkata bahwa pergumulan itu kecil karena kami memiliki Allah yang luar biasa, Adonai yang sangat luar biasa, yaitu Yesus Kristus, yang memampukan kami menang atas pergumulan-pergumulan rumah tangga kami. Karena itu Tuhan, berkatilah kami untuk senantiasa cinta akan firman-Mu. Karena melalui cinta akan firman-Mu kami tahu Engkau maha dahsyat dalam kehidupan kami. Pergumulan tentang sakit penyakit kami pun kami anggap kecil di hadapan-Mu Bapa di sorga. Karena kami tahu Engkau adalah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Pada masa-Mu Engkau memulihkan dan menyembuhkan berbagai macam sakit penyakit. Engkau menopang orang-orang yang sakit, Engkau memulihkan, bahkan orang mati Engkau bangkitkan. Karena itu Tuhan, kami cintakan firman-Mu dan kami berkata, kami semua pasti sembuh dari sakit penyakit kami. Kami pasti pulih dari sakit penyakit kami. Karena cinta akan firman-Mu, kami juga yakin dan percaya bahwa Engkau pasti memberkati akan pekerjaan dan usaha kami. Selama usaha dan pekerjaan itu kami lakukan dengan takut akan Tuhan, kami tidak akan pernah berkekurangan berkat Tuhan. Sertai dan berkati orang tua kekasih kami Tuhan. Jaga dan pelihara mereka. Lindungi mereka di dalam hari tua mereka masing-masing. Sanak saudara kami, adik kakak kami,
sepupu kami, famili kami, dimanapun berada, baik di tengah-tengah dengan kami maupun berada jauh di kampung halaman kami masing-masing. Kami percaya di dalam tangan kasih-Mu ada berkat Tuhan untuk saudara kami dan orang tua yang kami kasihi. Jaga dan pelihara bangsa kami Tuhan, lindungi bangsa kami, pemerintah kami, dari tingkat pusat sampai pada tingkat-tingkat daerah, presiden, wakil presiden, dan semua jajaran-jajaran menteri yang ada, DPR, MPR, TNI Polri, kami percaya mereka semua ada di dalam tangan kuasa kasih-Mu. Secara khusus bagi para tenaga nakes yang saat ini masih berjibaku untuk menjadi garda depan untuk kami melawan wabah corona ini. Tuhan, kami percaya Yesus menyertai dan memberkati para nakes, TNI dan Polri dan juga bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Bapa yang baik. Berkati akan semua gereja-gereja-Mu, semua hamba-hamba Tuhan yang terlibat dalam pelayanan, Tuhan Yesus sertai dan berkati mereka. Dan karena cinta akan firman-Mu Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa kami tidak akan pernah kekurangan berkat-berkat Tuhan. Di dalam penjagaan Tuhan, kami tidak akan pernah berkekurangan dalam kasih dan penjagaan Tuhan di minggu yang baru yang akan kami lalui ini. Bapa di sorga, perkenankan hamba-Mu untuk menyampaikan ucapan berkat untuk saudara-saudara hamba ini. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, Putra Allah yang kudus, dengan kekudusan rohnya yang agung dan kudus, menyertai dan memberkati semua saudara-saudara hamba, anak-anak Tuhan, yang beribadah, berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan saat ini, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Nah saudaraku, saya Pendeta Hendra Dores, Sarjana Teologia, dan tim Batra Kasih dari Yesus di Gresik mengucapkan selamat bergaul akrab dengan firman Tuhan, selamat cinta akan firman Tuhan, dan ingat, Tuhan sayang kita semua. Shalom.